tangannya tuh bawa senjata. Bukan senjata api ya, tapi pisau. Dan ini benar-benar senyap banget. Jadi nggak berisik sama sekali. Rumah itu mereka kenal luar dalam. Setiap lantai itu berderit dan setiap sudut pun gelap. Jadi di sini korban pertama adalah ayah mereka sendiri. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas kisah dari luar negeri ya, dari Oklahoma. Ini kejadiannya Juli 2015. Ini tuh kasus pembantaian keluarga Beaver ya. Ini seru banget sih guys. Ini kita langsung aja ya guys, gue gak usah panjang lebar. Jadi di sini suatu hari ya, di kota kecil bernama Broken Arrow ya, di Oklahoma. Ada satu rumah yang dari luar tuh kelihatannya tenang banget. Lingkungannya rapi. Di situ tetangga juga saling kenal dan anak-anak jarang keluyuran malam. Nah, rumah itu tuh milik keluarga Beaver ya. Ayahnya bernama David Beaver, terus juga ibunya April Beaver, dan anak-anak mereka tuh banyak. Nah, rumahnya tuh selalu rame, tapi ramenya tuh versi sunyi. Jadi kebayang gak sih lo ramenya versi sunyi? Gimana tuh? Gue sih gak bisa ngebayangin ya, rame tapi sunyi gitu. Nah, keluarga ini tuh religius ya, terus juga homeschooling, terus juga jarang ikut aktivitas luar. Jadi dari luar tuh mereka kelihatan tertutup, tapi baik-baik aja. Gak ada yang nyangka nih guys, malam itu rumah itu tuh bakal jadi tempat terakhir hampir seluruh keluarganya tuh bernafas. Jadi kejadiannya di malam 22 Juli 2015 di dalam rumah ya, semua tuh kelihatan biasa aja. Nggak ada teriakan, nggak ada tamu, nggak ada pesta, dan anak-anak masuk kamar satu persatu. Lalu juga orang tua ke kamar dan lampu-lampu dimatiin. Tapi di dua kamar berbeda ya, ada dua anak laki-laki yang belum tidur. Namanya Robert Beaver ya, umur 16 tahun, dan adiknya Michael Beaver umur 14 tahun. Di sini mereka tuh nggak gelisah, nggak panik, dan nggak ragu. Karena malam itu mereka udah mutusin sesuatu. Pelan-pelan Robert keluar dari kamar, tangannya tuh bawa senjata. Bukan senjata api ya, tapi pisau. Dan ini benar-benar senyap banget, jadi nggak berisik sama sekali. Rumah itu mereka kenal luar dalam. Setiap lantai itu berderit dan setiap sudut pun gelap. Jadi di sini korban pertama adalah ayah mereka sendiri. Tidak ada teriakan panjang, tidak ada perlawanan berarti. Semua terjadi cepat. Setelah itu ibu mereka. Lalu satu persatu saudara mereka. Nah, ini bukan amukan. Ini tuh eksekusi berurutan. Dan Michael ikut. Bukan dipaksa, bukan diseret juga, tapi ikut bergerak guys. Satu adik perempuan sempat lari dan terluka parah, tapi hidup ya. Dan di titik itu dua bersaudara ini tuh berhenti. Bukan karena menyesal, tapi karena rencana berikutnya adalah pergi. Jadi mereka tuh keluar rumah, itu tuh posisi malam tuh masih gelap dan lingkungan tuh masih tidur gitu ya. Dan beberapa jam kemudian polisi nemuin rumah itu. Dan pemandangannya bikin semua orang terdiam. Karena di sini hampir seluruh keluarga tuh tewas di rumah sendiri tanpa tanda perampokan, tanpa orang asing. Nah, satu korban selamat langsung dibawa ke rumah sakit. Dan dari situlah cerita mulai kebuka nih. Di sini polisi nggak lama buat nemuin pelaku. Karena pelakunya nggak kabur jauh. Ini Robert dan Michael ditemukan. Langsung ditangkap dan tanpa perlawanan. Ketika diinterogasi, tidak ada tangisan sama sekali dan tidak ada penyangkalan. Yang ada justru sesuatu yang lebih dingin. Di kamar mereka tuh polisi tuh nemuin buku, tulisan tangan, rencana, daftar. Nah, mereka tuh nulis soal ingin membuat sejarah, ingin dikenal, mau membun-bun gitu ya, sebanyak mungkin orang. Dan keluarga mereka hanyalah langkah pertama. Di sini polisi sadar satu hal, kalau mereka tuh nggak berhenti di rumah itu, malam itu tuh bisa jauh lebih panjang. Sidang berjalan cepat, buktinya pun jelas, pelakunya ngaku dan motifnya tuh tertulis. Robert, karena masih di bawah umur saat kejadian, akhirnya divonis penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah puluhan tahun. Nah, Michael, adiknya, dapat hukuman lebih ringan, tapi tetap puluhan tahun di balik jeruji. Kota Broken Arrow berubah nih, sekolah-sekolah pun tutup sementara. Terus juga lingkungan yang dulu tenang jadinya ya waspada gitu ya. Karena satu hal jadi jelas. Kadang bahaya itu bukan dari luar, bukan orang asing, bukan malam gelap di gang sepi. Tapi dari kamar sebelah. Dari orang yang makan di meja yang sama, dan mungkin dari anak yang tiap hari disapa nak gitu. Dan sejak malam itu rumah keluarga Beaver ya nggak pernah lagi disebut rumah.
Setelah dua bersaudara itu pergi dari rumah, lingkungan pun masih tidur. Lampu-lampu mati, nggak ada yang dengar apa-apa. Broken Arrow ya malam itu ya tenang, terlalu tenang buat kejadian sebesar itu. Beberapa jam kemudian, pagi pun mulai datang. Dan disitulah semua terbuka. Seorang tetangga curiga nih karena ada darah di teras. Lalu polisi pun dipanggil dan pintu rumah dibuka. Dan begitu mereka masuk, suasananya langsung berubah. Sunyi yang berat, bau logam, jejak yang nggak mungkin salah tafsir, dan di dalam rumah hampir seluruh keluarga sudah nggak bernyawa. Jadi ayah, ibu, saudara-saudara, satu anak perempuan masih hidup, terluka parah tapi bersembunyi ya guys. Dia dibawa ke rumah sakit dan dari keterangan awalnya polisi langsung tahu satu hal yang paling mengerikan. Kalau pelakunya bukan orang asing. Pelakunya itu adalah kakaknya sendiri, namanya Robert dan Michael. Nama Robert dan Michael langsung muncul. Polisi nggak buang waktu. Mereka lacak keberadaan dua remaja itu dan nggak lama mereka ditemukan. Masih di sekitar kota, nggak kabur jauh, nggak nyoba sembunyi serius, dan waktu ditangkap tidak ada perlawanan. Tidak ada tangisan, tidak ada kepanikan, mukanya datar. Dan di kantor polisi saat diinterogasi, pertanyaan dasar, nama, umur, kejadian, terus juga kejadian malam itu, pelan-pelan semuanya keluar. Bukan dalam bentuk penyesalan, tapi dalam bentuk cerita. Nah, di sini Robert yang paling banyak bicara ya. Nada suaranya tuh tenang. Terlalu tenang buat anak 16 tahun yang baru aja ngelakuin pembantaian. Dia cerita soal rencana, soal diskusi dengan adiknya, soal keinginan melakukan sesuatu yang besar. Dan di sini polisi lalu masuk ke kamar mereka dan disitulah motif yang selama ini dicari tergeletak rapi, yaitu buku catatan, tulisan tangan, daftar target, urutan, dan di situ mereka menulis tentang keinginan membunuh banyak orang dan tentang ingin dikenal, tentang ingin mencatatkan nama dan keluarga mereka sendiri dianggap tahap awal, bukan tujuan akhir. Nah, di sini polisi langsung sadar ya, kalau malam itu mereka nggak berhenti, kota Broken Arrow ya bisa berubah jadi ladang pembantaian. Dan berita ini nyebar cepat banget ya. Kota kecil itu pun terguncang, di mana sekolah ditutup sementara dan warga nggak percaya. Orang tua tuh mulai ngunci pintu lebih awal. Anak-anak pun ditarik pulang karena kenyataannya yang muncul tuh terlalu berat. Dua anak yang dibesarkan di rumah itu, yang tidur di kamar itu, yang makan di meja yang sama, jadi pelaku. Dan sidang dimulai beberapa bulan kemudian. Di situ ruang sidang tuh penuh banget guys. Bahkan sampai media nasional datang juga. Tapi suasananya bukan penasaran. Lebih ke ngeri gitu ya. Karena jaksa nggak perlu banyak trik. Dan faktanya udah terbuka gitu loh. Dari pengakuan, bukti di TKP, catatan rencana, dan kesaksian korban yang selamat ya. Di situ satu persatu dipresentasikan. Dan ketika catatan Robert dibacakan, ruang sidang tuh hening. Kata-katanya dingin, terstruktur, gak ada emosi. Bukan tulisan anak yang lagi marah sesaat, tapi tulisan orang yang ngerencanain. Nah, di sini pengacara berusaha minta keringanan karena usia. Tapi jaksa jawab satu hal yang sederhana. Usia muda tidak menghapus kesadaran atas perbuatannya. Akhirnya vonis dijatuhkan. Robert penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah puluhan tahun. Dan Michael hukumannya panjang, puluhan tahun penjara. Dan di sini korban selamat harus hidup dengan luka fisik dan ingatan yang gak akan hilang. Nah, kota Broken Arrow pelan-pelan balik ke rutinitas guys. Tapi ada satu perubahan permanen, yaitu kepercayaan. Karena sejak malam itu orang-orang di sana tuh tahu bahaya nggak selalu datang dari luar kota, nggak selalu datang dari orang asing. Kadang dia tumbuh bareng kita nih guys, mungkin tidur di kamar sebelah dan suatu malam memutuskan berhenti jadi keluarga. Nah di sini ya setelah vonis dijatuhkan, kota Broken Arrow nggak langsung kembali normal guys secara teknis ya. Jadi kasusnya memang selesai, pelaku juga udah dipenjara, sidang pun sudah ditutup. Tapi di kehidupan nyata bekasnya panjang. Korban yang selamat akhirnya keluar dari rumah sakit. Tubuhnya pun pulih pelan-pelan, tapi pikirannya tuh enggak. Dia harus hidup dengan satu fakta yang enggak bisa dihapus, yaitu malam itu yang mengejarnya bukan orang asing, tapi darah dagingnya sendiri. Dan rumah keluarga Beaver ya dikosongkan, barang-barang pun diangkut dan pintu pun ditutup. Di sini tetangga yang dulu nyapa tiap pagi, sekarang kalau lewat rumah itu ya jalannya langsung cepet guys. Gak ada yang mau berhenti lama, karena rumah itu tuh udah bukan cuma bangunan lagi. Itu tuh simbol
simbol bahwa sesuatu yang kelihatan aman bisa pecah tanpa tanda. Di sini media sempat nanya nih guys, kenapa bisa sejauh itu? Dan kenapa gak ada yang sadar lebih awal? Tapi gak ada jawaban yang sederhana. Karena dari luar, keluarga itu tuh gak kelihatan kacau. Gak ada laporan kekerasan, gak ada tetangga yang denger ribut, gak ada alarm juga. Yang ada cuma satu hal yang belakangan jadi jelas, yaitu semuanya disimpan di kepala dua anak itu. Jadi di sini catatan-catatan Robert jadi bahan kajian yang lama. Bukan karena isinya cerdas, tapi karena isinya tuh dingin, terus juga terstruktur tanpa empati. Di sini polisi juga bilang tulisan itu tuh bukan ledakan emosi. Itu tuh daftar, itu rencana, dan yang bikin banyak orang merinding, satu kalimat tuh terus diulang-ulang di laporan resmi. Tidak ada tanda penyesalan saat interogasi. Nah, waktu ditanya soal keluarga, jawabannya tuh benar-benar datar. Waktu ditanya soal korban, nggak ada emosi. Waktu ditanya soal masa depan, jawabannya kosong. Michael, adiknya, lebih banyak diam. Tapi keterlibatannya tuh jelas. Dia bukan korban yang dipaksa, guys. Dia ikut bergerak ya, ikut dalam rangkaian itu. Tahun-tahun berjalan, kasus ini pelan-pelan turun dari berita utama, digantikan tragedi lain, guys. Tapi buat orang Broken Arrow, malam itu tuh nggak pernah benar-benar pergi. Orang tua jadi lebih sering ngecek kamar anak sebelum tidur. Pintu dikunci lebih awal. Dan obrolan kecil tentang keluarga aman jadi nggak sesederhana dulu. Karena kasus ini ninggalin satu kebenaran yang pahit. Bahwa kejahatan paling mengerikan nggak selalu datang dari tempat gelap yang jauh. Kadang dia tuh tumbuh di rumah yang terang. Dengan meja makan, dengan rutinitas, dengan doa sebelum tidur, dan di suatu malam yang kelihatannya biasa. Dia muncul bukan dengan teriakan, bukan dengan ledakan, tapi dengan langkah pelan di lorong rumah. Nah, kasus keluarga Bever ya akhirnya ditutup dengan satu kalimat di arsip pengadilan, yaitu close. Tapi buat mereka yang hidup di sekitarnya, buat satu korban yang selamat, dan buat satu kota kecil yang pernah percaya semua baik-baik saja, cerita itu nggak pernah benar-benar selesai. Karena setiap kali lampu rumah dimatikan, setiap kali malam jadi terlalu sunyi, selalu ada ingatan tentang satu keluarga yang hancur bukan oleh orang asing, tapi oleh nama yang sama di kartu keluarga mereka sendiri. Nah guys, coba deh lo bayangin ya, kalau misalnya ini tuh kejadiannya terjadi di lo ya. Jadi yang melakukan itu adalah adik lo sendiri ataupun kakak lo sendiri atau mungkin orang tua lo tanpa motif. Jadi bener-bener ya udah ya dia mau terkenal dan aneh banget itu, kayak gimana coba perasaan lo ya. Wah, komen guys, coba kalian gimana ya. Soalnya ini aneh banget ya. Buat kalian yang suka sama YouTube Kamek ya, yang ini jangan lupa di subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen ya. Sampai ketemu di Kamek cerita episode berikut ya. Bye guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.